Nah, di sini kita akan memahami makna uang dan keuangan. Jadi ketika kita memahami uang, itu saya pernah mengkaji bahwasannya uang sekarang itu debatable-nya bukan masalah mau pakai kertas, mau pakai logam dinar atau dirham, mau pakai yang lain. Sekarang bahkan uang digital pun kan bisa. Jadi berarti dalam kontestasi ini uang itu yang terpenting adalah catatan administrasinya. Nah, catatan administrasinya ini yang tentunya bisa benar-benar sistem berkeadilan yang nantinya bisa menjadi uang itu secara langsung terdistribusikan dengan baik. Nah, ini mungkin karena kendala-kendala distribusi nanti saya kasih beberapa gambaran ketidakadilan dalam proses ini. Semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini tentunya bisa memberikan atau membuka wawasan baru dan bisa ada dampak positifnya untuk ke depan, baik untuk diri sendiri maupun dalam koridor bersama-sama berbangsa dan bernegara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mengcapture apa yang menjadi tema malam hari ini, yaitu revolusi, revolusi sistem koperasi sebagai lembaga moneter menuju kedaulatan moneter Indonesia. Di sini ada beberapa keyword atau kata kunci yang bisa kita pahami bersama. Yang pertama adalah revolusi. Berarti apa yang kita gagas itu, apa yang kita diskusikan itu sebagai sebuah keinginan perubahan yang mendasar. Yang mendasar, kemudian sistem koperasi, tentunya Bapak Ibu juga memahami sistem koperasi. Cuma apa sih yang direvolusi atas sistem koperasi itu sehingga sesuatu berbeda antara koperasi sebelum direvolusi dan koperasi setelah direvolusi. Kemudian apa atau bagaimana makna sistem koperasi ini masuk sebagai lembaga moneter. Karena kita pahami bersama bahwa lembaga moneter selama ini memang cenderung atau yang selalu akan kita lihat, kita pahami itu adalah perbankan. Dan dalam koridor ini di tingkat negara itu namanya Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Kemudian menuju kedaulatan moneter. Bagaimana sih makna dari kedaulatan moneter itu? Selanjutnya, nah di sini tadi eh, revolusi itu tentunya kita akan memahami suatu sistem yang ada, kemudian sistem yang berbeda, kemudian atau modifikasi dari sistem yang ada. Intinya perubahan yang cukup mendasar, karena ini kaitannya dengan secara substantif, secara yuridis maupun secara praktis itu ada perbedaan. Jadi sistem koperasi yang kita apa namanya kita sampaikan ini memang perlu perlu pemikiran lebih karena ada beberapa urean-urean makna yang harus kita samakan paradigmanya, kemudian nanti kita akan memahami secara utuh. Nah, di sini kita memahami dulu terkait dengan koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 10 orang dengan kegiatan yang berdasarkan prinsip koperasi atau kita istilah gerakan ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Jadi poin di koperasi itu sistemnya kan kekeluargaan dan gotong royong. Jadi ada keanggotaan dan ada permodalan. Nah ini umum yang kita pahami. Selanjutnya, nah, sebetulnya sejarah koperasi itu kadang orang memahami uh, koperasi itu sekarang itu akan cenderung melihatnya sebagai sebuah lembaga yang kelas 2. Kelas 2 itu maksudnya nggak teratur, kemudian dikuasai hanya satu orang dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat sejarah, itu sebetulnya Bank Rakyat Indonesia atau BRI itu dulu termasuk koperasi pertama yang didirikan oleh Raden Margono atau Raden Margono nama lengkapnya Raden Margono Aryawira Atmaja itu di Purwokerto. Itu dengan istilah House Parbank. Jadi itu sifatnya itu koperasi.
banyak priayi Indonesia pada itu. Jadi hal ini menjadi penguat bahwa koperasi yang tumbuh semakin baik itu arahnya juga menjadi bank, gitu kan? Jadi kalau kita selalu berpikiran bahwa koperasi itu lembaga yang nomor dua, ya kita tidak akan mengkonstruk koperasi secara utuh karena sebetulnya maknanya bank sama koperasi itu sama-sama bisa dimaknai sebagai lembaga intermediasi keuangan. Jadi dia badan usaha yang bisa menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana tersebut. Kalau di undang-undang perbankan itu yang namanya bank itu ya menghimpun dana, menyalurkan dana, kemudian ada jasa atas aktivitas lalu lintas tersebut. Nah, koperasi atau bank itu bagi saya kita simpulkan sebagai sama-sama lembaga keuangan. Lembaga keuangan, lembaga intermediasi uang dan keuangan. Ini terlepas dari jenis-jenis koperasi yang ada di Undang-Undang Perkoperasian ya, ada koperasi konsumsi, ada koperasi produksi dan sebagainya. Ini secara umum koperasi gitu. Jadi eh, berdasarkan sejarah ini, kisah ini berarti BRI pun awalnya itu adalah sebuah koperasi. Itu ya. Terus selanjutnya, nah apa sih kaitannya dengan moneter? Di sini kalau kita bicara moneter itu yang kita pelajari pasti akan mengacu pada kebijakan moneter yaitu yang dikendalikan atau di apa dalam wewenang bank sentral. Yaitu kebijakan yang dikeluarkan bank sentral untuk menjaga mengatur stabilitas ekonomi seperti mengatur jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mengendalikan ekonomi secara makro agar tercipta kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah uang beredar. Intinya seperti itu. Jadi itu kebijakan moneter. Ya, dalam hal ini CQ-nya itu bank sentral ya, bank sentral atau Bank Indonesia. Nah, di sini selain kepentingan itu, selain wewenang itu, Bank Indonesia atau Bank Sentral Apa juga punya kepentingan. pengaruh organisasi? Gak bantah, cuk. Candi. Halo? Ya, lanjut, Selan- lanjut Mas Alam. Nah, selanjutnya sistem keuangan sebagai apa fungsinya itu sebelumnya, Pak? Mbak, itu sebagai LOLR, jadi Lender of Last Resort, yaitu otoritas yang berwenang yang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Jadi gudangnya likuiditas itu di Bank Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat sejarah dulu kelembagaan moneter di Indonesia. Nah, itu ini nanti bisa lihat detailnya itu di website Bank Indonesia. Itu tinggal dibuka aja nanti di bi.go.id itu terkait dengan sejarah bagaimana Bank Indonesia itu berdiri. Itu sejarahnya memang apa? Ada beberapa hal yang menurut saya itu perlu kita garis bawahi. Jadi kita ambil langsung aja tahun 1946 itu eyangnya Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo bikin namanya Bank Negara Indonesia. Cikal bakalnya itu yang harapannya itu menjadi bank sirkulasi negara. Jadi semacam bank jadi bank sentral. Kemudian tahun 46 sampai 49 itu ternyata ada dualisme sistem. Jadi BNI 46 juga mengendalikan sirkulasi uang. Ada juga namanya Dijavas Bank, yaitu banknya Hindia Belanda yang dibikin setelah Perang Diponegoro. Nah, itu juga menerbitkan uang juga. Jadi sama-sama punya ini istilahnya uang ori, kalau yang BNI, yang kalau DJP itu istilahnya uang merah. Jadi uang merah sama uang putih saat itu. Kemudian ternyata setelah tahun 1949 pasca konferensi meja bundar itu ada kesepakatan baru dari pemerintah Indonesia yang kemudian di situ nanti diakui sebagai RIS Republik Indonesia Serikat yang nantinya
pemerintah Belanda akan mengakui kemerdekaan kita dengan syarat satu kesepakatan yaitu mengakuisisi hutang-hutang pemerintah Hindia Belanda yang waktu itu apa namanya tercatat pada Dijavas Bank. Jadi intinya syaratnya itu apa menjadikan Dijavas Bank itu sebagai satu-satunya bank sirkulasi atau bank sentral. Dan itu ditetapkan lewat undang-undang sekitar tahun 1953, Dijavas Bank resmi menjadi Bank Indonesia dan itu berlaku sampai saat ini. Walaupun mengalami beberapa perubahan tahun 66, kemudian 98, tahun 59 ya, dekrit, kemudian 66, kemudian 98 dan seterusnya sampai sekarang. Tentunya kalau kita bicara sejarah lembaga moneter itu ada hal-hal yang beririsan dengan perubahan kekuasaan gitu. Nih, selanjutnya. Nah, problem kelembagaan moneter di Indonesia itu problem substantif. Kita akan melihat bahwa bank sentral itu dasar hukum pokoknya itu kan di pasal 23D UUD ya. UUD pasal 23D 23D UUD yang intinya adalah negara memiliki bank sentral yang susunan kedudukan kewenangan tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Ini menarik karena eh, negara memiliki suatu bank sentral yang independensinya diatur, berarti kan secara tidak langsung dia punya keistimewaan dalam pengelolaan moneter atau bank sentral itu punya sistem sendiri, punya kewenangan dan kedudukan sendiri. Nah, apakah itu hal yang bisa kita munculkan sebagai sebuah permasalahan? Itu tergantung kita. Karena menurut saya juga bisa menjadi permasalahan karena kenapa regulasi yang ada dari lembaga moneter itu Bank Indonesia itu kan dasarnya 23D. Berarti kalau konsekuensinya adalah pasal 33 sebagai sistem perekonomian yang kita anut, berarti harusnya kan berkolaborasi. Nah, berarti ketika di situ ada pasal 33 yang menjelaskan tentang asas perekonomian, kekeluargaan, gotong dan sebagainya, ya harusnya kekuatannya kan di situ. Karena tadi kita balik ke awal, berarti semangatnya lembaga atau bank sentral itu yang mengacu pasal 33 berarti adalah sebagai wujud lembaga moneter tingkat negara yang memiliki apa sistemnya itu mengutamakan kekeluargaan, gotong royong dan bagaimana menyusun sebuah sistem yang di situ dijelaskan bahwa bumi air yang terkandung di dalamnya itu milik negara, gitu kan? Nah, itu kan perlu pengkajian lagi. Jangan-jangan bumi air yang dikandung di dalamnya itu bisa menjadi sebuah kolateral negara untuk menerbitkan alat edar. Dan ini sudah saya hitung-hitung, sudah saya pernah teliti sebagai skripsi saya, itu bisa jenengan bayangkan saja ketika sistem itu bisa terrealisasi dengan baik, M0 itu cikal bakal uang kita itu, ketika kita bersepakat bahwa nilainya saja, umpamanya 1 meter tanah di Indonesia itu dinilai 100.000, 1 meter persegi ya, itu 100.000. Dengan luasan sekitar 19 juta kilometer, itu sekitar 19.000 triliun. Nah, maksudnya apa? Berarti di sini itu baru luasan tanah ya. Itu ketika itu sistem bisa bisa mengcover itu sebagai M0 kita, sebagai kolateral moneter, karena memang secara secara sistem sekarang yang berjalan pun di setiap perbankan dan sebagainya tanah itu juga kolateral gitu loh. Kenapa itu nggak bisa ditarik sebagai sebuah sistem di tingkat negara bahwa kolateral untuk penerbitan uang itu adalah bumi air yang di dalam kandung di dalamnya. Karena dalam paradigma ini nanti kita akan membahas tentang uang dan keuangan dan sebagainya. Nanti biar biar pemahamannya utuh. Nah, di sini tadi secara yuridis itu ada problem juga.
Karena di situ ada pasal 23D, pasal 33 Undang-Undang Dasar, dan ada yang tadi saya sampaikan di 23D itu, independensinya itu diatur. Karena problemnya itu menjadi independensi Bank Indonesia. Jadi TAP MPR itu nomor 1798 itu tentang demokrasi ekonomi itu salah satunya adalah mengatur tentang independensi Bank Indonesia. Ini menjadi apa? Menjadi catatan tersendiri bahwasannya sistem kita itu antara eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya itu ada lembaga negara yang sangat independen yaitu Bank Indonesia gitu. Nah, kemudian secara praktiknya gimana? Secara praktiknya juga ada timbul problem, ada suku bunga atas kredit. Jadi karena uang itu diedarkan atau didistribusikan dengan mekanisme atau program dari Bank Indonesia yaitu kredit dengan beban suku bunga, berarti pada momentum tertentu suku bunga itu akan menggerus nilai real ekonomi. Itu sudah pasti. Kemudian paketannya suku bunga ya inflasi itu sendiri. Jadi itu dua sisi mata uang yang saling berhubungan. Karena inflasi, makanya Bank Indonesia itu tugasnya kan menjaga stabilitas inflasi. Ya walaupun di sini orang akan, kita sebagai ekonom mungkin Pak Awan juga sama, saya itu dulu dibilangin jumlah uang beredar terlalu banyak itu akan inflasi. Setelah saya kaji, saya pelajari, ternyata inflasi itu sebetulnya kan kenaikan harga suatu barang atau komoditas secara terus-menerus. Nah, berarti kalau kita baca komoditas atau ini, berarti problem dari inflasi itu, ya kalau inflasi pasti terjadi. Maksudnya beban inflasi itu akan terjadi ketika itu terlalu ekstrim, itu sebenarnya bukan masalah jumlah uang beredar, tapi pada supply dan demand tata niaga kita yang tidak tidak sinkron. Jadi di samping kadang terjadi kelangkaan, ternyata di satu sisi ada kelebihan. Contoh kemarin yang terdekat adalah masalah susu dan sebagainya. Itu lanjut. Nah, bagaimana cara mewujudkan kedaulatan moneter di Indonesia? Karena kan tadi kita memahami tentang konstruk bahwa ini bukan posisi, uh, makanya tadi Pak Dodo bilang ini menggantikan Bank Indonesia, enggak, itu namanya salah karena uh, lembaga negara kan. Tapi yang menjadi catatan kita adalah pengkajian bagaimana uh, adanya di tingkat negara itu yang perlu kita pembahasan lebih intens itu adalah bagaimana lembaga moneter itu, koperasi, sistem koperasi itu di tingkat negara gitu loh. Itu yang kita sebut revolusi sistem koperasi. Jadi bukan dimaknai koperasi sebagai lembaga keuangan sebagaimana umumnya sekarang, tapi bagaimana di tingkat negara. Gitu. Karena pada posisi ini sebetulnya koperasi itu bisa akses ke bank sentral. Karena memang di Undang-Undang Perbankan itu juga ada selama itu badan usaha, secara hukum, secara badan hukum itu koperasi sebenarnya sebagai lembaga keuangan juga gitu loh. Nah, cuma di Indonesia nggak ada koperasi yang sambung ke Bank Indonesia, nggak ada. Rata-rata yang jalurnya itu perbankan umum gitu, baik BUMN maupun bank swasta. Karena terkendala ke permodalan. Nih, lanjut. Nah, ini masuk ke pengkajian. Jadi permasalahan-permasalahan pembangunan ekonomi ini, kerangka berpikir saya adalah dalam memaknai. Jadi permasalahan kesenjangan, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan sebagainya itu sebetulnya kan terletak pada ketidakadilan akses dan ketidakadilan dalam hutang piutang. Jadi dalam pengelolaan keuangan itu terjadi ketidakadilan. Reformasi koperasi, karena ini judul saya waktu itu sebagai lembaga keuangan. Nah, ini saya pertajam menjadi revolusi sistem koperasi untuk menjadi lembaga moneter, yaitu kita sebut mungkin dengan nama Bank Indonesia. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kita tidak akan lepas dari makna-makna dasar analisis koperasi gitu loh. Karena
orang itu melihat koperasi itu selalu tadi saya kelas kelas nomor dua, wis biasanya kantornya juga kumuh, ada orang tidak kadang hirian, apalagi sekarang ada dinamika eh, koperasi model-model baru, ada orang yang dengan apa uang yang berlebih mendirikan satu koperasi kemudian dengan suku bunga atau jasa yang gede juga ada kan gitu. Nah, itu ada asas-asas yang harus kita 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 pegang sebagai penjalanan ekonomi Pancasila untuk mewujudkan koperasi itu tadi. Itu tetap harus ada peran negara karena di sini sebagai pelindung dan pengayom. Nah, selanjutnya, tapi kunci dari asas koperasi yaitu kekeluargaan itu sebenarnya di musyawarah mufakat. Makanya eh, di Indonesia itu bahkan di bank sentral pun itu struktur keorganisasian itu kan kolektif kolegial. Jadi dia makanya ada deputi gubernur, ada gubernur Bank Indonesia. Itu sebenarnya kan tema sebuah putusan kelembagaan itu bukan tergantung pada satu orang, tapi secara musyawarah kemudian melahirkan mufakat. Kemudian lanjutnya. Nah ini yang saya maksud tadi revolusi sistem koperasi itu adalah jenis koperasi pada level negara. Koperasi itu. Kalau koperasi umum kan ada koperasi pinjam-pinjam, koperasi serba usaha, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi syariah dan sebagainya. Nah, modal ini dari keuangan negara. Negara itu dalam kontestasi ini adalah rakyat dan pemerintah. Nah, ini bagaimana tadi saya sampaikan kolateral yang bisa dinilai ada. Sebenarnya itu kan kesepakatan nilai dari sebuah kolateral gitu loh. Masalah apa namanya besar kecilnya atau berapapun itu ada. Kemudian anggota koperasinya seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi ini sebagai lembaga yang bisa mengakomodir kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Nah, programnya itu dana bergulir cukup serasi berdaya kemudian tanpa bunga dan itu namanya top up hak. Nanti saya kasih pembanding sistem yang ada di moneter sekarang dengan sistem moneter di koperasi itu seperti apa. Lanjut. Nah, ini masuk adanya sejarah. Ini memang ada bahasanya ada hukum-hukum yang perlu kita pahami, yaitu kenapa ini bisa menjadi sebuah gagasan besar untuk Indonesia ke depan, ya karena memang prosesnya itu ada sebagai asal muasal atau mandat. Tadi Mas Awal bilang, kalau kita bicara sebetulnya sistem Bank Indonesia, moneter di Bank Indonesia itu sistemnya siapa? Yaitu karena itu meneruskan jejak Paspor, berarti kan peninggalan VOC. Gitu. Kalau itu asal muasalnya koperasi itu yaitu dari kedaulatan rakyat ada Binem nya. Kemudian dilanjutkan selanjutnya. Ah, diulang Pak, Bu, sebelumnya. Nah, ini. Jadi tadi ada problem yang tadi terakhir tabel itu saya kira ada Oke. problem ya ada problem besar itu. Jadi kalau kita bicara kenapa Bank Indonesia itu sangat powerful itu karena ada pasal 9 TAP MPR RI nomor 16 lah ternyata saya salah tadi 16 tentang eh, politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Ya, intinya independensi Bank Indonesia. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa MPR menetapkan ini dalam posisi lembaga tertinggi negara. Kemudian setelah ini ditetapkan, MPR langsung direvisi, bahkan undang-undang kita di amandemen, MPR menjadi lembaga tinggi. Jadi untuk kondisi hukum positif sekarang pun kita nggak ada celah untuk menawarkan solusi gitu loh. Karena ini kan sebagai lembaga tertinggi, berarti opsinya adalah mengembalikan MPR tertinggi lagi. Tapi apakah itu memungkinkan, gitu kan? Atau dengan cara lain? Saya kira enggak, karena belum belum secara celah hukum pun itu sangat sangat susah dilakukan, gitu loh. Akhirnya mau tidak mau hal ini itu ini sejarahnya.
di kenapa koperasi itu adalah itu sebagai aspirasi politik pada pemilu 9 April 2014 karena hanya satu celah yang bisa dilahirkan dari kedaulatan karena itu adalah ketika pemilu itu kan zero kewenangan jadi semua kewenangan nol jadi penentuan kewenangan siapa yang mau bisa berwenang itu setelah bersamaan dengan pemilu jadi pemilu itu sebagai pintu awal untuk melegitimasi segala sistem yang ada jadi dia kembali nol setelah pemilu selesai kemudian jalan lagi nah ternyata dalam pemilu 2014 itu ada aspirasi politik yang itu bisa nginjek dan itu tindak lanjutnya sampai sekarang masih masih ada gitu loh. Jadi cuma hal-hal seperti ini adalah hal yang di luar ya belum masyarakat banyak ketahui gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya ketika kita bicara tadi kendala pokoknya adalah di kendala hukum TAP MPR ini dalam posisi MPR tertinggi itu ter, tidak ada celah kecuali pintunya adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat pun harus dikunci bahwa itu adalah HAM, hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Itu. Ya, intinya makanya di sini ada pasal 29 juga karena itu kaitan dengan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya. Tentunya sistem koperasi ini tadi saya garis bawahi lagi ini yang dimaksud dengan revolusi sistem koperasi adalah kita memahami koperasi itu di tingkat negara itu sebagai lembaga sentral atau sirkulasinya itu perlu jiwa dan bentuknya koperasi gitu aja. Bank Indonesia nggak apa namanya itu, tapi jiwanya koperasi gitu loh. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Silakan dari Pak Awan Santosa dari yang lain bisa menambahkan. Oh ya, saya jadi ingat dulu kayaknya saya pernah ketemu Pak Awan itu 2014 di Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM. Oh iya iya iya. 10 tahun Ada lalu Pak ya. kayaknya fotonya kayaknya. 2014 kalau nggak salah Pak Awan. Iya, 14 Masih kuliah saya. begitu. Di UNS dulu. di UNS. UNS Pak Anam. Oh iya iya. Ya, cukup Pak Anam. Ya. Pak Anam udah selesai ya? Sudah. Ya, makasih Pak Anam sudah menyampaikan tadi pemaparannya tentang operasi dan yang menjadi masalah itu karena sistem keuangan di Indonesia yaitu Bank Indonesia itu sendiri memonopoli saja secara hukum juga dari TAP MPR itu eh, MPR nomor 17 tahun 98 itu juga posisinya ketika MPR itu lembaga tertinggi. Nah, sekarang kan posisinya sejajar ya, MPR, DPR itu sama-sama lembaga tinggi. Jadi kalau mau mengembalikan lagi itu atau mengubah itu harus MPR dikembalikan ke posisi yang tertinggi. Seperti itu. Nah, permasalahan selanjutnya juga yang dijelaskan oleh Pak Anam juga bahwa sistem peredarannya juga ya berbunga kayak gitu ya. Jadi eh, tidak menjalankan fungsi uang sebagaimana mestinya. Nah, mungkin ada di sini juga ada penanggap ya Pak Awan dari Universitas Mercubuana. Dipersilakan Pak Anam untuk menanggapi dan juga menyampaikan pandangannya untuk materi malam hari ini. Iya iya. Terima kasih Mas Moderator. Izin Pak Sam, Mbak Prapti, dan juga Pak Anam. Ketemu lagi, Alhamdulillah setelah 10 tahun ya. Ya, selamat malam. Ini maaf kalau nanti di sekitar agak ada noise karena tergantung kalau timnas nyetak gol kayaknya pada berisik gol ya.
lagi lagi seru-serunya ini di mana. Oke, terima kasih sekali sudah diundang kembali Pak Sam, Mbak Prapti. Saya mendengarkan paparan yang revolusioner sekali yang disampaikan oleh Pak Anam ya. Karena sambil mendengarkan tadi saya juga sempat apa namanya mencoba mencari tahu ya kalau kita merefer apa namanya gerakan koperasi seperti halnya Bung Hatta itu belajar koperasi bukan hanya dari apa namanya life ekonomi rakyat Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah yang memang basisnya adalah gotong royong kolektivitas, tapi juga beliau dari bangsa kita itu belajar di Eropa tempat mereka apa namanya melanjutkan studinya, khususnya kalau Bung Hatta di Belanda, kemudian juga keliling di beberapa negara Skandinavia. Nah, barangkali nanti mungkin untuk mendalami gagasan yang revolusioner ini, Pak Anam dan Bapak Ibu teman-teman, kita coba lihat, saya coba telusuri, nampaknya memang gagasan tentang bagaimana eh, bank sentral itu didorong supaya mengadopsi apakah itu value, kemudian juga prinsip, kemudian juga sistem koperasi itu belum berkembang. Nah, ini sehingga dalam konteks riset ini novelty-nya luar biasa. Kenapa? Karena di negara-negara Skandinavia yang kita tahu sebagai rujukan gerakan koperasi dunia, itu mereka masing-masing juga punya bank sentral. Yang nampaknya ini saya tadi sudah sampaikan Pak Anam, bank sentral di berbagai negara di dunia ini mengalami evolusi dari awalnya swasta. Dari awalnya bank swasta, kemudian menjadi bank dikuasai oleh negara. Karena tadi Pak Anam juga sampaikan The Jabez Bank itu tadinya bank sentral milik apa nama pemerintah kolonial. Kemudian setelah merdeka ya mestinya itu juga dimerdekakan, dinasionalisasi. Kemudian dijadikan sebagai bank sentral miliknya apa namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga evolusi dari private kemudian menjadi state. Nah, nampaknya evolusi berikutnya di berbagai negara serempak ini sama. Nah, ini kan ada koneksitas. Ini Pak Anam juga mungkin nanti yang perlu didalami adalah koneksitas jaringan di antara bank sentral itu. Kenapa? Karena nampaknya arahnya serempak tuh menjadi lembaga yang independen. Nah, di berbagai negara itu. Jadi kalau lihat yang basisnya koperasi itu Norwegia, kemudian juga Swedia, Denmark, Finlandia, Swiss dan lain sebagainya memang masing-masing punya bank sentral yang independen. Jadi nggak kemudian saya mungkin perlu didalami apakah ada diskursus terkait dengan bagaimana mendorong adopsi value, prinsip dan mekanisme kooperasi di dalam bank sentral mereka. Lalu kemudian kalau lihat dari negara-negara tetangga nampaknya seragam ini gerakannya. Karena bagaimana masing-masing Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan sebagainya juga punya bank of sentral yang coraknya juga independen. Tentu dengan berbagai varian historisnya. Ya, artinya ini tidak mengurangi bahwa memang diskursus ini perlu kita apa namanya mukakan karena memang kalau konsisten dengan amanat pasal 33 semua hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak kan kemudian arahnya harus di asasnya keluarga. Nah, sehingga dalam konteks bagaimana mengkaitkan antara bank sentral dengan koperasi saya kira apa namanya itu menarik sekali untuk kemudian elaborasi di dalamnya. Lalu kalau kita merujuk dalam konteks historis gerakan koperasi kita sendiri, pada saat Bung Hatta masih hidup, pada saat Bung Hatta masih hidup, apa namanya ada Kongres Koperasi yang pertama itu tahun 47 ya, 2 tahun setelah merdeka di Tasikmalaya ditetapkan sebagai hari koperasi. Di situ diskursus yang disampaikan Pak Anam itu belum belum muncul, belum berkembang ya diskursusnya karena kemudian pada waktu itu sudah apa namanya arahnya nampaknya setelah atau sebelum itu ya nasionalisasi di Bank tadi yang kaitannya dengan bank sentral. Tapi ketika Bung Hatta dan para pemikir gerakan koperasi berkumpul pertama kali untuk membuat satu visi bagaimana uh, pasal 33 ini mau diimplementasikan, bagaimana koperasi mau dibangun, sejauh yang saya pahami, nanti mungkin Pak Anam bisa elaborasi, ada dua hal yang kemudian menjadi main concern mereka.
Jadi yang pertama adalah memastikan bahwa eh, ini kaitannya dengan apa namanya gagasan revolusioner Pak Anam tadi. Yang pertama bahwa gerakan koperasi yang berkongres pada waktu itu memastikan bahwa ke depan sirkulasi kapital ya untuk seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia itu hendaknya dikendalikan oleh gerakan yang namanya koperasi, itu sirkulasi kapital. Sehingga sejak tahun 47 itu bayangannya memang sudah bayangan kayak kalau di Perancis sekarang ini ada Bank of Agricole, jadi termasuk 10 besar bank koperasi terbesar di dunia, termasuk bank terbesar di Perancis, ada Rabobank, ada banyak. Jadi memang nampaknya masih terbatas pada pikiran soal bahwa tadi setuju dengan Pak Anam bahwa eh, pikirannya adalah bank-bank besar itu operasi dan banyak hanya satu. Nah, ada yang support di apa namanya agriculture, ada di macam-macam gitu, ada bank nelayan, bank tani dan sebagainya. Itu sirkulasi kapital untuk ekonomi rakyat itu apa namanya operasi itu mimpinya sudah sejak apa namanya 40 tahun 47 sudah sejak 77 tahun yang lalu. Dan ini terwujud di berbagai negara saat ini ya, bisa tadi yang saya sebutkan ini apa namanya, terutama di negara-negara Eropa, ada di beberapa negara Asia. Nah, di Indonesia nampaknya dengan skala yang sangat terbatas itu mayoritas uh, basicnya ada di kalau nggak kos KSP yang gede, ya kredit union yang ada di Kalimantan tuh gede-gede juga, tapi ya belum kemudian segede yang kita bisa saksikan di berbagai negara di apa Eropa. Nah, Eropa Barat, terutama di Eropa Timur, Skandinavia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua baru bicara soal sirkulasi barang, ya, itu hendaknya diatur dan dikendalikan oleh koperasi. Ya, ini yang hari ini 60% volume apa namanya retail di Singapura dikendalikan oleh para peras kooperatif ya, koperasi pekerja Singapura yang isinya sekitar setengah juta buruh. Mereka membangun satu koperasi yang melanjutkan sejarah gerakan koperasi lahir pertama di Inggris yang itu adalah gerakan buruh Rodel itu. Mereka bikin toko dari yang mulai mini, apa super, hiper, kemudian bikin jaringan dan mereka menguasai sampai 60% volume retail. Jadi nampaknya Pak Anam dan Bapak Ibu idenya baru sebatas sampai di situ, belum sampai ke ini yang paling ideal dalam konteks bank sentral ini seperti apa ini. Nah, jadi kajian-kajian terkait dengan bagaimana bank sentral yang didorong kemudian supaya governance-nya, value-nya, governance-nya, kemudian juga prinsip dan lain sebagainya itu diwarnai oleh apa koperasi itu nampaknya belum 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 banyak kaitannya dengan bagaimana stabilitas moneter, apa namanya ya, jumlah uang beredar, apa inflation targeting, kemudian juga tadi Pak Anam sampaikan suku bunga dan sebagainya. Itu kalau dalam konteks bagaimana social engineeringnya dalam dalam konteks koperasi dijangkau diadopsi di bank sentral nampaknya masih belum banyak kajian karena terlepas bahwa koperasi ini adalah satu gerakan ekonomi yang basisnya adalah kolektivitas, gotong royong, apa namanya kalau dalam terminologi yang dulu adalah sosialisme, sosialisme Indonesia atau sosialisme Islam. Tapi tetap sebetulnya kalau dirunut lebih jauh lagi dia itu juga mengadopsi konsepsi apa namanya private ya, private ownership. Karena apa yang punya koperasi kan person-person yang kemudian bersekutu apa namanya apa bersatu kemudian membangun satu aliansi sehingga itu tercermin di prinsip koperasi yang pertama yang dia itu basisnya sukarela jadi nggak ada apa force nggak ada paksaan bahwa memang harus ada di situ atau tidak sehingga ini saya kira kompleksitas problematikanya yang perlu dielaborasi dalam konteks uh, bagaimana wujud apa namanya bank sentral kalau di Inggris dia menjadi satu apa varian operasi ya karena tadi Pak Anam menyampaikan soal problematika independensi seolah-olah dia kan menjadi semacam super body yang memang dia karena independen itu mensyaratkan tidak boleh diintervensi ya oleh kekuatan politik, kekuatan bisnis, ya oleh government, oleh dan sebagainya. Kecuali hal-hal yang memang uh, diperbolehkan oleh
ya, undang-undang. Ya, saya kira ini menarik. Nah, tapi saya kira yang kemudian menjadi urgent untuk kita elaborasi lebih jauh gagasan revolusi ini adalah sejauh yang banyak kajian itu adalah eh, keampuhan atau bukti-bukti empiris bahwa sistem koperasi ini adalah sistem yang apa namanya lebih lebih stabil baik di waktu normal maupun di waktu krisis. Jadi kalau apa namanya ini ada salah seorang gubernur Bank Sentral Jerman itu yang waktu dia jadi pembicara di satu forum Bank Sentral dari berbagai negara itu salah satu pembicaranya itu Gubernur Bank Sentral Jerman, dia bilang bahwa Jerman negaranya relatif tidak terlalu terimbas pada terimbas oleh eh, finansial global crisis di tahun 2008, itu krisis super market di Amerika dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa Jerman? Kenapa yang lain, nih, kemudian Inggris, Prancis, dan berbagai negara lain di Eropa, Amerika pada kolaps di tahun 2008? Karena sistem keuangan dan sistem perbankan ini belum sampai ke moneter ya. Kalau Pak Anam udah maju sekali sampai masuk ke moneter. Dalam konteks finance and banking itu di Jerman ini dominate and owned by cooperative entity. Jadi yang menguasai sektor keuangan dan perbankan di Jerman itu adalah entitas yang kita kenal apakah itu sebagai koperasi formal maupun serikat-serikat ekonomi yang juga punya value, punya prinsip, punya cara kerja yang similar dengan koperasi. Jadi memang kata kuncinya adalah kolektivitas itu. Selain juga memang krisis itu kan memang ekses yang selalu akan muncul akibat kegagalan dari sistem kapitalisme. Ketika dia terlalu banyak menghisap sehingga kemudian terjadi ketimpangan ketidakadilan ketika terlalu banyak tergantung kepada oligarki, pada segelintir elit, maka resikonya ya krisis. Maka selama sistemnya masih seperti ini ya, tadi saya nyambungnya dengan Pak Anam adalah selama sistem kita masih dominate by kapitalis actors, termasuk juga di finance maupun di banking, itu maka kita selalu akan rentan di krisis. Ya, termasuk hari-hari ini kan kita sudah mulai berpikir soal hati-hati loh, pasar uang ini kalau nggak kita kelola, pasar modal nggak kita kelola dengan baik, itu kan krisis selalu akan bermula dari capital flight. Ketika pasar modal, pasar uang sangat terbuka, dia tergantung pada segelintir elit, apalagi di luar negeri, ketika itu dia lari, maka pada saat itulah kemudian ada efek domino. Nah, ini saya kira beberapa hal yang saya kira mungkin bisa menjadi bahan diskusi ya untuk kemudian mengelaborasi, kemudian juga merespon secara konstruktif dari gagasan Pak Anam tadi, karena ini yang direvolusi bukan hanya Bank Sentral Indonesia nantinya dari sisi gagasan ya. Karena sejauh yang saya coba telusuri, saya tidak menemukan bahwa ada bank sentral yang memang sudah didorong ke sana, termasuk di negara-negara yang basisnya koperasi, yang 60% penduduknya itu adalah anggota koperasi, yang gerakan koperasi sudah menguasai lebih dari separuh dari kegiatan perekonomian di sektor pertanian, kemudian juga peternakan dan lain sebagainya di sana. Ketika mereka bicara tentang central banking, mereka tetap bicaranya soal independen nih, ya. Nah, meskipun juga koperasi itu punya value otonomi dan independensi, tapi dia relatif terbatas pada entitas yang dia bangun sendiri. Meskipun saya kira diskusi berikutnya adalah bagaimana memastikan ada satu representasi politik ekonomi yang kemudian memastikan bahwa siapa yang kemudian bisa punya otoritas untuk kemudian bicara dalam konteks bahwa itu koperasi, ya, termasuk di Kopin juga panel yang sama, nampaknya kan eh, masih tanda tanya juga di Kopin itu. Nah, saya kira mungkin saya juga masih mencoba mendalami karena terus terang eh,
Saya dengar kali ini dari Pak Anam, saya baca tadi eh, jam setengah 8 tadi PPT-nya sampai saya masih proses apa namanya learning. Kalau kemudian saya coba lihat di berbagai resource, wah ini nampaknya memang betul-betul eh, perlu ada effort untuk memastikan bahwa ini satu gagasan revolusioner yang memang works, ya works itu bisa bisa bekerja, ya bahwa memang apapun entitas ekonomi harus di highlight oleh apa namanya value, apa namanya prinsip dan juga apa namanya eh, sistem koperasi. Saya kira nggak ada yang apa namanya akan membantahnya secara keras gitu ya. Termasuk gagasan tentang bagaimana mengkoperasikan BUMN, Bung Suroto dan teman-teman. Bagaimana apa namanya melakukan satu reformasi atau revolusi yang radikal dalam konteks mendorong supaya ini kita bukan lagi tahap untuk apa bangun koperasi-koperasi, tapi PT-PT itu didorong supaya ke koperasi. Kemudian juga BUMN didorong ke koperasi itu kalau pikiran-pikiran seperti itu sudah. Jadi kalau Pak Anam sudah pernah ketemu Bung Suroto itu pikiran yang paling revolusionernya itu kan mengkoperasikan BUMN. Itu aja masih apa kontroversi, diskusinya masih panjang karena antara yang state owned sama yang dengan koperasi maka sebenarnya dia sudah masuk ke private owned meskipun ada mekanisme yang kemudian memungkinkan tetap itu menjadi milik citizen at all ya. Karena itu yang agak beda dengan koperasi yang beda at all karena itu basisnya adalah voluntary apa namanya sukarela. Jadi mungkin ini sebagai pemantik respon awal nanti mudah-mudahan bisa berkembang diskusinya sambil proses learning saya lebih menangkap memahami gagasan revolusioner Pak Anam ini dan juga mungkin diskusi dari teman-teman saya kira ini apa tetap urgent untuk kita terus apa namanya sounding resonansikan saya kira apa namanya sebagai salah satu alternatif tentang bagaimana tata kelola apa namanya ekonomi, finance, dan banking. Saya kira ini sangat masuk akal terus kemudian kita kaji dan dalami. Ya, saya kira mungkin itu sebagai awal kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awan sudah menyampaikan pemaparannya untuk materi malam ini. Ini kita langsung saja ya buat peserta yang sudah hadir. Ini kalau ada pertanyaan bisa raise hand di aplikasinya atau menuliskan di kolom komentar. Bisa ada beberapa pertanyaan ya. Nanti yang saya satu penanya di ini dari Pak Ainul. Ainul ya. Oh, Oke, gimana? ini saya pertanyaan dulu atau kita lagi Pak? Ini saya tanggapi dari Pak Awan dulu ya tadi. Biar Oh ya, monggo, monggo, monggo. lain. Jadi kenapa itu harus halo? Kenapa harus koperasi? Itu tadi memang Pak Awan menjelaskan di konteks di berbagai negara. Tapi memang setiap negara itu memiliki apa namanya kondisi situasi politik kelembagaan apa namanya atau perangkat-perangkat politik yang berbeda-beda. Pasti itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda juga. Jadi kalau di Jerman umpamanya ada tadi disinggung di Jerman sudah jalan juga karena memang faktanya tapi sekarang kan Jerman, Inggris dan sebagainya juga sedang menghadapi badai krisis. Tapi catatan besarnya itu
bahkan ada pemerintah sampai kolaps. Makanya kalau kita bicara lembaga moneter, itu ke depan itu kontestasinya ada pembahasan fiskal. Jadi yang perlu kita garis bawahi mungkin dari memahami kontestasi koperasi ini dengan sebutan koperasi ini kayak gini dulu. Jadi dulu saya ketemu Pak Faisal Basri, saya pernah diskusi nanyakan lembaga moneter itu di suatu negara itu diibaratkan sebagai sebuah tubuh. Tubuh kita ini, kemudian darah itu sebagai uang. Darah itu sebagai uang yang akan menggerakkan. Jadi ketika kita apa kekurangan darah mungkin akan lemes ya, resesi gitu kan. Kalau darah terlalu tinggi stres bisa langsung tekset kan gitu. Tapi jantung kita itu sebagai bank sentralnya. Jadi dia harus bisa memproduksi, bisa mengatur sirkulasi darah dalam tubuh, sehingga darah itu darah bersih yang kita hasilkan, yang keluar juga darah darah bersih. Jadi harapan besarnya adalah bagaimana tubuh ini tetap sehat, bagaimana negara ini tetap sehat. Tentunya asupan-asupan darah itu kan harus yang bersih. Nah, permasalahan yang selama ini kita pahami, darah yang berputar itu kan ada kadang darah beban, ada penyakit-penyakit yang lainnya. Akhirnya jantung itu eh, bekerja lebih keras, lebih ekstra dan mungkin bisa terjadi kolaps atau krisis darah karena kehabisan darah atau bagaimana sehingga perjalanan perekonomian suatu negara itu mengalami permasalahan atau mengalami krisis. Nah, di sini kita akan memahami makna uang dan keuangan. Jadi ketika kita memahami uang, itu saya pernah mengkaji bahwasannya uang sekarang itu debatable-nya bukan masalah mau pakai kertas, mau pakai logam dinar atau dirham, mau pakai yang lain. Sekarang bahkan uang digital pun kan bisa. Jadi berarti dalam kontestasi ini uang itu yang terpenting adalah catatan administrasinya. Nah, catatan administrasinya ini yang tentunya bisa benar-benar sistem berkeadilan yang nantinya bisa menjadi uang itu secara langsung terdistribusikan dengan baik. Nah, ini mungkin karena kendala-kendala distribusi nanti saya kasih beberapa gambaran ketidakadilan dalam proses ini. Kemudian dalam hal ini apakah uang rupiah ini hak milik negara atau hak milik siapa? Itu juga perlu kita kaji. Karena itu kontestasinya nanti akan lembaganya ini yang tepat yang seperti apa. Kalau kita hanya melihat sebagai uang rupiah tadi dengan sistem yang ada kesadaran masyarakat kumpul bikin koperasi itu juga menurut saya tidak akan efektif. Tapi bagaimana negara hadir itu untuk mengubah. Tadi kan Pak Awan menyampaikan perlu otoritasnya ini bagaimana. Kalau dekopil itu saya jujur Pak, kalau lihat lembaga-lembaga kayak itu ya karena memang dari segi kewenangan kekuasaannya itu tidak sampai situ. Makanya hal-hal ini perlu revolusi yang benar-benar sangat fundamental. Nah, tadi arahnya ketika ada PT yang akan dikoperasikan itu bagian dari proses. Yang saya konsen pembahasan adalah bagaimana sebuah bank sentral itu sistemnya koperasi. Gitu. Sentral dari moneternya itu koperasi. Karena itu akan mengakibatkan beberapa sistem. Nah ini ada pembandingnya di sini. Kalau sistem perbankan umum itu satu untuk dapat alat edar itu harus ada agunan. Begitu agunan dapat, dimasukkan dapat uang. Uang ini statusnya adalah pinjaman dari bank. Kemudian dari bank ini ada timbul cicilan. Cicilan ini ketika lancar, terus nanti tinggal kurang beberapa bulan atau beberapa kali akan ditawarkan namanya top up kredit. Gitu. Jadi top up kredit ini akan muncul lagi, nanti di top up lagi kalau itu masih mampu kekuatan ekonomi emput-emputannya gerakan usahanya itu bisa mampu. Nah, kalau enggak dia macet, dia akan mengalami problem baru, yaitu asetnya dilelang dengan harga untuk menutup utang
utang. Karena rata-rata itu aset dan utang yang dicairkan itu kan di bawah nilai aset realnya. Nah, tapi ketika itu sampai lelang, nasabah ini, rakyat ini mengalami kerugian. Dan negara hadir dalam posisi ini itu hanya sebatas memfasilitasi lelang lewat namanya kelembagaan namanya JQ-nya KPKNL. Nah, tapi kalau sistem koperasi ini, satu memahami bahwa kontestasi aset itu adalah hak milik negara. Berarti secara tidak langsung itu kita memahami bahwa negara hadir menyediakan alat edar itu sebagai hak atas produktivitas atau aset yang dimiliki. Kemudian dia akan timbul kewajiban untuk tabungan. Orang dicairkan kebutuhannya berapa, mau usahanya seperti apa, pendampingannya usahanya seperti apa, dicairkan sesuai apa namanya, sesuai kebutuhannya, kemudian timbul kewajiban. Kewajibannya lancar, dia akan top up hak. Karena berarti semakin tabungannya lancar, berarti perputaran ekonomi dalam dirinya itu kan semakin baik. Nah, negara ini memfasilitasi mengatur rantai sistem ini. Nah, kemarin saya juga sempat diskusi dengan Prof. Sutoro Eko dari STPMD yang menyatakan tentang ekonomi gotong royong. Nah, dia juga bercerita tentang ya dengan ekonomi gotong royong pun sebenarnya kuncinya itu di alat edar. Bagaimana sebuah sistem ini ada darah yang bisa mengalir dan bisa masuk, bisa keluar, tapi dari sirkulasinya yang sehat. Nah, beliau cerita tentang ini juga. Bagaimana di Amerika itu orang lulusan kita dari kampus itu yang bikin proposal bisnisnya bagus itu harus dipanel dengan sebuah lembaga. Ketika panelnya bagus, izinnya dapat, ya dia akan menempuh ke lembaga keuangan. Ya sebut saja umpamanya bank. Bank itu nanti dia akan mau akadnya bagi hasil atau mau perjanjiannya hutang. Lah itu masalah sistem pengelolaannya. Tapi yang di sini maksudkan adalah berarti di Amerika itu secara tidak langsung orang untuk dapat alat edar itu adalah tawarannya adalah dengan membuat sebuah proposal yang memang itu dari segi kajian itu studi layaknya benar-benar bisa terrealisasikan. Tapi kalau di kita kan untuk dapat alat edar di sistem perbankan yang ada itu hanya lewat jaminan aset, gitu kan? Orang nggak bisa bawa proposal saja itu nggak bisa, harus ada asetnya. Ini contoh secara teknis. Jadi perbedaannya itu sudah mendasar. Jadi uang yang dikeluarkan itu sebagai hak produk negara atau dia sebagai bentuk pinjaman. Nah, kalau status rupiah ini sebagai pinjaman, pertanyaannya ini rupiahnya siapa? Gitu kan? Makanya Bank Sentral itu jadi problem karena kemarin lihat podcastnya kayak Mas Januar dan sebagainya itu permasalahannya Bank Indonesia itu menswastanisasi atau gerakannya itu me, apa, mengambil untung dari penerbitan uang rupiah tersebut. Oke, itu aja mungkin. Selanjutnya ada yang bertanya, silakan Mas Sawal.